Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wasaraka, saya salah satu peserta peretas tahun 2019. Dan sekarang saya berkumpul lagi dengan teman-teman alumni peretas 2019 dan ditambah lagi teman-teman peretas yang baru di tahun 2021. Nah, tema kita malam ini adalah kita bicara tentang ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu berarti nggak jauh-jauh dari perempuan, karena sebenarnya pengetahuan tentang pangan itu ada di perempuan. Karena perempuan yang selalu di dapur, di kebun, di hutan untuk mencari makan untuk keluarga. Nah, bicara soal ketahanan pangan, kita juga akan bicara tentang keanekaragaman pangan. Nah, untuk itu saya akan bersama dengan saya punya kakak perempuan, kita panggil Caca Amba, Caca Amba saja. Caca Amba, kita akan bikin Caca Amba akan bikin dua makanan dari daerah Fakfak. Daerah Fakfak ini daerah yang kalau di daerah Kepala Burung dia lebih dekat ke Maluku ya, Caca ya. Nah, jadi banyak makanan-makanan di sana itu karena dia di pinggir laut itu banyak menggunakan ikan sebagai salah satu bahan makanan utama. Nah, tapi kita tidak akan bikin ikan, tapi kita akan membuat sayur, ya, sayur yang cita rasanya enak sekali. Dan untuk yang suka makanan yang asam, pedas dan yang segar-segar, ini sayur cocok sekali. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, kita mau bikin apa nih Kak Amba? Kita mulai Saya suka. jadi ini kita mau buat sayur. Sayur apa namanya? Namanya sayur ulang-ulang. Ulang-ulang. Kenapa dikasih nama ulang-ulang? Karena kalau dimakan satu kali mau ulang lagi. Oh, begitu. Iya. Harus tambah. Iya. Jadi Harus bukan, tambah. tapi jadi bukan sayur tambah-tambah. Sayur ulang-ulang. Jadi sayur ini namanya ulang-ulang karena kalau satu kali dirasa harus diulangi lagi, artinya ditambah. Karena enaknya. Saking enaknya ya. Oh, mantap. Sayur ini berasal dari Daerah mana? Kabupaten Fakfak, Kota Pala, disebut Kota Pala ya. Di Kabupaten Fakfak itu biasanya kalau mau dimakan seperti sayur-sayur begini harus yang segar-segar, tidak bisa dimakan ini. Jadi kalau sayur yang segar seperti begini. Ini bahan apa saja? Bahannya dari sayur ulang-ulang itu ada kangkung, Kangkung ya. Kangkung. ada jantung pisang, Bisa ambil yang punya putih yang di ya dalam. di dalam. Ini kita ya. Mm-mm. Ada kacang panjang, Kacang panjang. Terus ada daun kemangi manggi. untuk mengharumkan. Hmm. Terus ada terong, Terong ya. Ini terong. Terong ungu. terong ungu. Terus masih ada lagi timun. Ada ketimun. Iya. Terus apa lagi? Terus kalau itu sudah bumbunya, Bumbunya. Iya. Ini tiba-tiba ada yang muncul ini. ya ada. Bumbunya itu bawang merah, Bawang pakai merah. bawang merah. Terus cabe. Cabai. Kalau yang mau makannya agak pedas berarti cabenya banyak, harus dikasih banyak. Tetapi kalau yang mau sedikit bisa saja sedikit, tidak masalah. Oke. Tergantung. Nah, bumbunya terus harus pakai kacang. Kenapa harus pakai kacang? Supaya membuat sayur yang tadi, karena sayur ini mentah. Sayurnya harus mentah, bukan sayur yang dimasak. Oleh karena itu harus dipakai kacang. Kacang, terus bumbunya masih ada lagi ikan. Ikan goreng ya untuk Goreng, bikin ya. sedap. Ikan goreng atau ikan asar juga tidak masalah. Satu potong saja. Iya, potong. Ikan sabar. Ini apa kacangnya nih apa? Digoreng kah? Disangrai? Disangrai. Disangrai baru Iya. kupas dia ke kulit. Pas kulitnya dilepas, terus langsung diulet. Oke. Terus pakai cuka sedikit. Jadi sayur yang tadi mentah, kalau kenal cuka langsung lembek, masak. Oh, jadi dia masak karena asam. Iya. Oke. Nah, ini juga Jadi apa Sas? itu yang dinamakan sayur ulang-ulang. Jadi kita mulai buat sayur ulang-ulang ya. Oke, silakan kakak. Baik. Saya siapkan tempat. Sayur ini semua sudah dicuci ya. Sekarang diiris. Irisnya harus kecil-kecil karena ini kan dia mentah. Kalau irisnya besar nanti kurang masak. Oh. Gitu.
harus kecil. Oke. Oke. Nanti dia kacang panjang itu juga ini cuci dengan air panas. Tidak juga tidak masalah. Tidak masalah ya. Nanti kena cuka bumbu sudah langsung masak. Langsung masak ya. Oke. Ini terong ungu, Oh ya. terong yang masih muda. Harus yang masih. Pakpak itu sebenarnya ini seperti apa, Cak? Daerahnya? Mungkin bisa ceritakan apakah dia datar kah atau berawa kah? Pak itu daerahnya gunung. Oke. Ya, banyak batu di sana. Jadi sayur susah tumbuh. Sayur susah tumbuh. Tetapi kalau ikan banyak, segar-segar lagi murah ikannya. Oke. Ya. Jadi kalau orang Papua itu di mana-mana dia harus banyak makan ikan karena kenapa? Daerahnya daerah ikan. Sudah terbiasa Sudah terbiasa dengan makan ikan. Iya ya. Kalau di sana itu daging kurang, kita kurang suka makan daging. Tapi kalau kebanyakan ikan karena ikan lagi laut segar-segar. Terus murah lagi ikan. Iya ya. Kalau satu ikan satu apa kah? Tali begitu biasa berapa? Kalau ikan merah itu satu tali paling mahal 50.000. Ikan merah itu ikan kakap ya. Iya, ikan Nah, kalau secara umum orang bisa bilang ikan kakap, tapi di Papua kita bilang ikan merah. Ikan merah. 50.000 ya. 50.000 Itu kalau lagi murah. lagi murah. Nah, kalau pas mahal macam Kalau pas ikan mahal palingan 80 itu sudah mahal. Allahu Akbar, berarti murah sekali ya. Iya. Sementara di Jayapura itu satu ikan satu tumpuk, ikan merah satu tumpuk itu ya harganya minimal 200.000 teman-teman. Jadi ya kita maklumi saja karena memang laut di Jayapura tidak sebersih dan seterjaga dan selestari di Papua. Kalau di Papua kan lautnya masih bersih, masih Iya. bagus. Masih bagus. Nelayan juga jaga baik ya. Jadi Jaga baik. di sini kalau di Jayapura kan terumbu karangnya sudah banyak yang rusak, jadi akhirnya ya ikan yang seperti kerapu, ikan kakap itu sudah langka. Dan kebanyakan ikan-ikan itu mereka datangkan dari luar kota untuk sampai di Jayapura. Tapi juga karena di Jayapura banyak orang senang makan ikan bakar. Jadi penduduknya tinggi, permintaannya tinggi, tapi terpaksa didatangkan dari luar gitu. Iya. Apa namanya makan lautnya di kota-kota yang ada di sekitar kota Jayapura. Kalau di Papua sana kalau ikan cakarang saya lihat di sini biasanya itu mahal. Tapi kalau di Papua bisa 3 ekor 20.000. Ya Allah. Padahal di sini ikan puri satu tumpuk kecil yang 20.000. Kalau di apa namanya sini tidak ada ikan ekor kuning yang tuna itu. Iya. Itu di sini kalau lagi murah itu 80.000. 80, 60.000. Tapi kalau lagi mahal itu bisa sampai 200.000. Yang satu tangan-tangan begini. Iya. Nah, itu. Jadi memang ya itulah, kalau laut tidak kita jaga baik-baik, akhirnya Iya. ya kita bawa apa namanya makanan juga susah. Orang yang kepiting apa kan banyak. Iya, Iya. Papua itu kalau lagi pula kalau musim buah di sana banyak buah terus murah. Iya. Iya. Durian kalau sampai murah itu biasanya satu buah 5.000. Ya Allah. Bisa 310. Biasanya kalau durian dibikin apa di sana? Bikin dodol. Bikin dodol Iya. ya. Kalau dodol gitu bisa tahan berapa lama? Bisa lama sampai berbulan-bulan bisa. Kan digaruk lama tanpa dipakai bumbu. Jadi Supaya cuma dia bisa kuat. Jadi garuk durian itu durian tok dia kuat. tidak pakai tepung, Iya. tidak pakai. Tidak. Kalau pakai nanti cepat rusak. Oh, oke. Jadi harus kalau mau awet justru harus yang asli. Asli. Jadi durian hanya durian dengan Durian tok. oh. Kalau biasanya ada yang Santan. pakai santan, pakai gula, tetapi kurang bagus. Kalau yang asli itu durian kosong. Oh, itu yang jadi dodol begitu. Iya, itu bagus kan lama itu tahan lama. Oke. Jadi ini ketimun sudah,
apa namanya, kacang panjang sudah. Sudah. Terus kemudian kita Timun juga sudah. Sekarang kangkung. kangkung. Kangkung guys. Kangkung. Aku suka makan kangkung. Ini semua sayur mentah. Yang yummy, 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 so yummy, yummy. Duduk, kamu duduk. Kacangnya kasih banyak. Tuh deh. Bentar ya. Iya. Jadi, Boleh? iya. Ade bisa bantu untuk bersihkan kacang ya. Oke, jadi teman-teman, tadi kan kakak Amba bilang di Fakfak itu disebut sebagai kota pala karena di Fakfak kita itu di sana punya daerah perkebunan pala tuh luas sekali. Bahkan di Fakfak itu orang sampai bilang begini, kalau melamar anak gadisnya orang itu pasti calon mertua atau calon bapak mantu itu akan tanya punya kebun pala berapa banyak, punya kebun pala berapa luas, seperti itu, karena saking banyaknya perkebunan pala di Fakfak. Nah, ini yang saya lagi petik-petik ini adalah sayur daun kemangi. Jadi kemangi itu supaya ininya harum ya Caca ya. Iya. Tadi saya lihat Caca ada potong-potong jantung pisang. Jantung pisang setelah dipotong diapain ini? Direndam. Direndam dengan ini air panas atau air dingin? Air dingin, taruh garam sedikit, biar bagus. Supaya bagus ya. Iya. Oh gitu. Terus juga supaya dihilangkan dia punya getah ya. Iya, kitanya di Jadi teman-teman ini namanya ulang-ulang ini bukan hanya segar, enak di mulut, tapi juga kaya dengan vitamin dan juga serat. Ini cocok buat yang lagi diet sebenarnya, seperti saya. Oke, Caca, kalau bicara tentang kebun pala ya, itu saya dengar-dengar ada yang namanya putri pala. Itu seperti apa? Putri Pala itu jadi begini. Kota Pala itu kenapa sampai dikasih nama Kota Pala? Karena di sana pada umumnya itu orang asli Fakfak itu harus punya pohon pala, Harus punya perkebunan, Iya. punya kebun, harus punya wajib. kebun pala. Karena kenapa? Kalau mau bilang anaknya orang atau anak gadisnya orang di sana, apalagi anak asli Fakfak, harus punya pala. Karena biasanya dihitung berapa musim kita mau pakai untuk bayar hartanya perempuan. Oh gitu. Jadi 1 tahun katakanlah dari mulai Januari ke Desember itu berapa kali panen? 2 kali, 2 kali. 3 kali apabila ada ekstra. Biasanya disebut ada pala ekstra. Oh. Tapi pada umumnya cuma 2 kali. Satu kali itu iya, 1 kali itu hanya ekstra. Biasanya Jarang-jarang Iya. dapat tuh ya. Iya. Gitu. Terus kalau ini putri pala itu terus bagaimana jadinya? Akhirnya kalau itu kan biasanya yang punya kebun itu laki-laki. yang punya kebun laki-laki. Tetapi kalau laki-laki itu dia hanya pegang pohon. Tapi kalau ada saudara perempuan yang datang minta, begini bang, saya mau minta pala 1 pohon, harus dikasih. Kalau tidak dikasih biasanya pala itu tidak buah. Oh begitu. Kita dinamakan putri pala. Oh. Begitu. Jadi 1 pohon itu haknya perempuan. Haknya perempuan. Jadi apa namanya pada untuk jadi dia panen, dia hasil dia jual itu Haknya dia. Jangan sampai tidak dikasih, tidak boleh. jadi minimal 1 pohon ya. Tapi kan biasanya kalau saudara laki-laki sayang saudara perempuan yang ambil berapa pohon begitulah. Misalnya ambil banyak dikasih, ini sudah kau pakai petik. Atau 1 kebun ini musim ini kau petik sudah, biar supaya buahnya banyak. Tahun depan kan sudah tambah full, biasanya begitu. Oh jadi para lelaki Fakfak itu percaya kalau semakin mereka sayang sama mereka punya saudara perempuan, kasih banyak-banyak untuk saudara perempuannya dari hasil kebun palanya itu, Iya. maka akan membawa seperti berkah begitu. Berkah. Oh, Dan itu memang kenyataan. iya Itu kenyataan. Bukan hanya kita mau cerita bahwa itu hanya untuk cerita, mistik-mistik tapi, iya, begitu. tapi ini kenyataan. Kenyataan begitu ya. Kenyataan. Sampai kalau tidak dikasih, perempuannya kecewa, pala tidak ada buah. Itu yang dinamakan putri pala. Kalau begitu saya bisa pulang Fakfak, saya tuntut sampai. Benar, benar. Jadi
pulang tuntut, mana saya kebahagiaan. Kalau pulang tuntut, yang laki-laki bilang, makan sudah karena sudah lama belum pernah ibu Dian makan toh, jadi sekarang giliran makan. Itu kalau orang yang tahu adat, kalau tidak tahu adat berarti sudah pala tadi sudah buah. Kalau seandainya sudah terlanjur kecewa, terus kemudian akhirnya timbul bahala, akhirnya tidak jadi buah. Itu bagaimana supaya untuk seperti orang bilang buang sial, kalau bilang mungkin bikin adat minta maaf atau itu bagaimana ya? Itu biasanya dikasih kembali supaya perempuan itu dia makan. Nanti setelah dia makan, di situ nanti dia perbaiki. Artinya dia kalau perbaiki itu pohonnya dia kasih bersih. Setelah dia petik tadi, kan biasanya kalau petik palanya jangan sampai jauh di bawah pohon pala, terus mereka langsung belah. Setelah belah langsung kasih bersih. Kalau perempuan yang kasih bersih pohon pala itu suburnya luar biasa. Oh begitu. Oh menarik terus. Jadi menarik ya. Nah, iya menarik ya. Dengerin tuh laki-laki ya, perempuan itu punya doa luar biasa. Iya, benar. Dan itu terjadi di Kabupaten Papua. Iya. Jadi kalau pala itu bukan main-main. Jadi kalau laki-laki Papua itu mereka Paling sayang saudara perempuan. kalau mereka ada perempuan yang minta dia tidak bisa pelit, harus kasih. Karena dia tahu hukumnya itu nanti palak tidak buah. Tapi istrinya bagaimana? Istrinya tidak apa-apa. Istrinya harus tahu juga dan harus mendukung itu. Iya. Kalau istrinya apalagi orang pendatang, tidak usah bicara karena yang ini adik kakak. Oh begitu. Jadi harus saling paham budaya Harus paham, masing-masing. iya. Di sana itu enak kalau di Papua, hidupnya itu kayak dibilang satu tungku 3 batu. Jadi di dalam satu rumah itu pun terdapat 3 agama. Saya kasih contoh di rumah saya dengan suami saya Muslim, adik-adiknya ada Katolik, ada Protestan, tinggalnya bersamaan satu rumah. Tapi mereka rukun. Itu dari orang tuanya, ajaran dari orang tua. Jadi seperti begitu sampai sekarang budaya itu tetap dipegang. Jadi kalau untuk pala juga seperti begitu. Kalau dibagi pala untuk laki-laki kayaknya ada 4 bersaudara, 1 perempuan, 3 laki-laki. Yang 3-nya itu mereka pegang, tapi ingat yang ini harus dikasih. Kalau dia datang minta di antara kalian harus kasih, tidak boleh tidak. Jadi kalau setiap tahun atau setiap panen, nanti yang bertiga tadi laki-laki mereka panggil adik, yang perempuan mari ambil ini 1 pohon, ini yang kasih 1 pohon. Itu baru pala setiap tahun itu buahnya banyak sampai di bawah orang petik itu luar biasa. Tapi kalau tidak ada buah kering-kering. Iya, padahal itu terjadi itu. Jadi begitu, itu untuk pala. Makanya dibilang bahwa perempuan Papua itu putri pala. Oh, karena memang dia punya karoma, dia punya apa ya? Ya karoma lah orang Jawa bilang ya, dia punya kekuatan untuk mungkin dari doa, gitu ya. Kan itu juga kan apa namanya, kalau di Islam kan memang semakin kita bersedekah kan kita semakin banyak dapat pahala gitu ya. Allah yang akan mengganti sedekahnya orang-orang itu. Nah, kalau terus tadi bicara tentang itu kan di darat, kalau di laut sendiri bagaimana Kak? Maksudnya seperti apakah ada sasi atau apa begitu pengelolaan laut ini itu dipegang oleh siapa? Kalau di laut itu biasanya yang banyak dicari itu ikan, terus ada juga kepiting, terus seperti di Koka sana, ya. Itu biasanya banyak kepiting. Kepiting itu dicari sepertinya di kampung-kampung kayak Mandoni, pokoknya itu yang banyak kepiting. Jadi kalau untuk hasil laut itu kalau di Kokas itu banyak ikan, yang paling utama ikan. Tapi mereka di sana tidak pernah untuk membatasi bahwa gitu. Ini haknya si A atau kampung ini kampung ini punya batas, tidak. Silahkan cari saja. Yang penting jangan pakai bom. Iya, asal jangan pakai bom. Tidak boleh, itu dilarang. Karena kalau pakai bom berarti ikan yang kecil-kecil juga semua mati. Itu raja punya peraturan juga atau hanya pemerintah saja? Pemerintah juga, raja juga. Raja juga keluarkan aturan begitu ya? Iya. Ya, jadi teman-teman untuk diketahui bahwa di Papua itu ada beberapa tipe lagi kepemimpinan tetap. Nah, salah satunya itu di Fakfak dan Kaimana itu sistemnya adalah kerajaan. Jadi sebutnya tadi saya bilang raja gitu ya.
Nah, apa namanya, kalau daerah lain mungkin ada yang namanya Ando Afi, ada yang namanya Big Man atau Pria Wibawa, ada juga yang kepala suku. Jadi kalau di Fak-Fak memang kita karena lebih banyak terpengaruh pada daerah Tidore, Maluku, jadi sistem kepemimpinan di sana itu adalah raja. Ya, Fak-Fak Kaimana ya kakak ya? Iya. Fak-Fak Kaimana itu sistem kepemimpinannya adalah raja. Terus ya, cerita dulu kalau di Fak-Fak 4 bulan puasa ini bagaimana? Pasti paling asik sudah ya. Kalau di Papua bulan puasa paling asik karena di setiap titik itu pasti ada jualan. Iya. Iya. Apa saja yang biasa dijual? Dijual itu yang paling utama adalah sayur-sayur. Sayur seperti yang kita bikin ini. Ulang-ulang. Salah satunya adalah ulang-ulang. Terus makanan khas di sana kan ada keladi. Iya. Jadi kalau keladi itu biasanya direbus atau dikukus. Dikukus, terus ada sayurnya satu juga namanya tagas-tagas. Oke, tagas-tagas. Iya. Kita tidak bikin, nanti next kali berikut baru kita bikin. Terus ada kuenya juga seperti kue lontang. Sebentar kita mau Nanti bikin. sebentar kita mau bikin. Nah itu kue wajib ya. Iya, itu kue wajib. Terus ada namanya asida. Iya. Nah, asida ini kan mirip-mirip dengan kasidah. Iya. Sudah. Asida, iya. Nah, kalau Fak-Fak itu kan dia lekat dengan budaya Ambon, Maluku, tapi juga seperti makanan kayak Timur Tengah juga gitu Iya. ya. Gitu. Karena memang dari dulu itu interaksi antara penduduk lokal dengan pendatang itu sudah lama sekali. Iya. Ya. Hampir 200 tahun yang lalu begitu. Kita lihat ke kuburan-kuburan tua itu sudah sampai ada yang umurnya 200 tahun. Iya. Ini terus ngomong-ngomong, bawang merahnya di apa ini? Digoreng atau ditumbuk? Oh, tidak ada bawang goreng, tidak ada bawang goreng kan? Atau ini biasa Iya. pakai bawang goreng sedikit? Sedikit banget enak. Harum. Ini bawang putih sama bawang merah serta terasi digoreng sedikit biar agak harum, langsung diulek dengan kacang atau bumbu yang tadi. Oke, sekarang sudah matang, angkat. Jadi ini kacang diulek sampai halus. Dikasih masuk merica sama bumbu-bumbu yang tadi seperti bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng. Sama ikan goreng yang tadi dipakai untuk diulek juga. Nah, semua sudah tercampur bagus. Setelah tercampur, ya sudah,
tinggal dikasih masuk di dalam sayur tadi. Oke, ini jadi sudah tercampur ya, jantung pisang, kemangi, timun, terus juga terong, daun kangkung, terus kemudian kacang panjang, semuanya udah dirajang halus ya, terus dicampur di sini. Nah ini bumbunya ini ikan, kacang tanah yang sangrai, terus bawang merah mentah, bawang merah goreng, sama cabe, orang Papua bilang rica, terus ada garam sedikit, ada ikan sebagai penyedapnya, terus ikan goreng ya atau ikan asap sebagai penyedapnya, sama terasi goreng, udah dijadiin satu ulek jadi satu, bumbunya kayak begini. Nah sekarang kita campur bumbu ini ke situ. Oh tambah cuka sedikit saja ya, satu sendok teh saja ya. Aku suka cuka. Sekarang dicampur ke sini ya. Sekarang bumbunya sudah siap, kita campur. Bumbunya di sini. Mana cuka? Ini apa ini namanya? Namanya ulang-ulang. Ulang-ulang. Iya, kita ambil piring satu. Kita taruh di piring saji ya. Ditaruh di piring yang desis bel. Ini desis bel ya ibu. Ini desis bel. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah jadi ya. Ini ulang-ulang, ini sudah siap untuk disantap. Jadi biasanya kalau di fak-fak itu kalau bukan dengan sagu berau ya, yang kering itu, terus dengan ikan goreng atau ikan asar, bisa juga dengan singkong. Hari ini yang saya punya sekarang cuma singkong dikasih kelapa sedikit, nah enak nih. Singkong rebus dibentuk bulat-bulat ini, kukus, direbus, terus dikasih kelapa. Nah ini makanan, ini penyajiannya seperti ini teman-teman. Kayak di India. Oke. Nah itu saja, kita akan masuk ke menu yang kedua, kue lontar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.